Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah, sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa membuat video presentase mengenai mata kuliah Ekonomi Moneter 2. Salawat serta salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau sehingga kenikmatan Islam dan pendidikan ini dapat kita rasakan sampai sekarang ini. Sebelum kita melangkah pada presentasi materi, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Harlin, NIM B1A1 19025, kelas E Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Langsung saja ke materi penjelasan, yaitu mengenai faktor penyebab krisis Jerman pada tahun 1929 sampai 1939. Ada beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya krisis Jerman 1929 sampai 1939, yaitu hiperinflasi tahun 1921 sampai 1924. Kemudian fragile debit Jerman yang berdominasi dolar dan kolaps yang pasarnya keuangan Amerika Serikat pada tahun 1929, serta Amerika menerapkan Smoot-Hawley tarif yang membendung impor pada tahun 1930. Keempat faktor ini tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya atas terjadinya krisis Jerman 1929 sampai 1939. Runtutan faktor ini pertama dimulai dengan terjadinya hiperinflasi pada tahun 1921 sampai 1924 yang merupakan dampak dari Perang Dunia I. Pemerintah Jerman mendanai semua kebutuhan perang tersebut dengan fragile debit. Selama perang berlangsung, mata uang Jerman, dalam hal ini Mark, jatuh secara terus-menerus hingga mencapai 8,91 Mark per dolar sampai dengan akhir tahun 1919 menjadi 47 Mark per dolar. Kedua, untuk mendanai perang, Jerman juga memiliki fragile debit berupa ganti rugi perang karena mengalami kekalahan pada Perang Dunia I. Kekalahan tersebut memaksa Jerman untuk mengganti kerugian yang dialami lawannya di bawah Perjanjian Versailles pada tahun 1919. Dalam perjanjian tersebut, Jerman hanya bisa membayar utangnya dengan emas atau mata uang asing. Perjanjian ini membuat persediaan emas Jerman habis hingga pemerintah Jerman harus membeli mata uang asing tersebut dengan mata uang Jerman. Hal ini menyebabkan mata uang Jerman Mark mengalami penurunan nilai yang tajam. Harga-harga barang meningkat cepat dan defisit anggaran membesar. Inflasi ini mencapai 8.000 Mark per dolar pada Desember 1922. Utang tersebut terutang kepada negara-negara Eropa Barat yang merupakan biaya yang mengganti kerusakan dan pengobatan selama Perang Dunia I. Nilai dari ganti rugi tersebut sebesar 500 juta dolar per tahun. Utang ini terdiri dari Prancis 52%, Inggris 22%, Italia 10%, dan Belgia 8%. Hasil dari pembayaran utang ini akan dibayarkan kembali oleh negara Eropa Barat tersebut di Amerika sebagai pembayaran utang perang. Untuk mengatasi hiperinflasi ini, Jerman berutang ke Amerika Serikat berdasarkan tulisan Currency Face Banking The Financial Crisis of 1931 Albert Ritschl. Jumlah komersial fragile debit Jerman ke Amerika Serikat adalah sebesar 10% dari PDB Amerika Serikat. Ketiga, jatuhnya financial market Amerika Serikat pada tahun 1929 yang menyebabkan investor dan Bank Amerika Serikat mengurangi risiko mereka dengan menarik dananya keluar dari Jerman secara serentak dan menghentikan investasi mereka di Jerman, yang memperparah keadaan Jerman adalah bahwa para investor dan Bank Amerika Serikat hanya menginginkan uang mereka dikembalikan dalam mata uang dolar, sehingga mata uang Jerman mengalami depresiasi. Keempat, menetapkan Smoot-Hawley tarif yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Herbert Hoover. Kebijakan ini dibuat bertujuan untuk memprotes harga
komoditas yang produksi di dalam negeri dengan cara meningkatkan pajak impor pada komoditas tertentu dari 26% menjadi 50%. Pajak impor yang sangat tinggi ini menyebabkan negara-negara lain kesulitan menjadi komoditas mereka karena pajak yang sangat mahal. Selanjutnya kita akan melangkah pada materi krisis ekonomi pada tahun 1965 sampai 1967. Untuk mendukung kebijakan ekonomi pemerintah pada masa itu dilakukan pencetakan uang untuk membiayai pembangunan proyek-proyek mercusuar dan membiayai penumpasan pemberontakan. Namun demikian, peningkatan jumlah uang beredar dalam M2 yang pesat tanpa diimbangi oleh kenaikan produksi, mengakibatnya inflasi meningkat tajam. Bila dijabarkan dalam leading indikator dari EWS, beberapa indikator yang dapat dikaitkan. Yang pertama adalah M2 dengan kondisi pasca kolonialisme yang berusaha mengejar pembangunan dengan pembangunan industri nasional, namun dibatasi dengan infrastruktur dan konflik politik. Dapat dipahami jika kemampuan negara saat itu untuk membiayai berbagai proyek dan konflik masih terbatas, sehingga pemilihan yang dapat dilakukan adalah mencetak uang. Yang kedua adalah CPI. Sesuai dengan teori ekonomi, percetakan uang yang tidak diiringi dengan kenaikan jumlah barang dan jasa yang sesuai yang pada saat itu disebabkan kemampuan produksi yang tidak memadai akan memicu efek inflasi, sehingga akhirnya mencapai puncak dengan tingkat inflasi mencapai 635,5%. Di mana ada tabel di bawah ini menjelaskan bahwa terlihat bahwa dari tabel tersebut pertumbuhan uang beredar sangat pesat pada periode tersebut. Dari sejumlah 35 miliar rupiah pada tahun 1959 menjadi 5,1 triliun pada tahun 1966. Hal yang sama terjadi di inflasi yang mencapai 22% pada tahun 1959 hingga mulai menyentuh 3 digit pada tahun 1962 dan mencapai puncaknya pada tahun 1966, di mana pada tahun dari beberapa tahun tersebut mengalami kenaikan inflasi. Demikianlah video presentasi materi saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.